Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok lemes banget? Ini udah pelajaran dari pagi ya? Iya. Semangat dong, ini kan jam pelajaran terakhir. Jadi kita harus semangat. Diulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana keadaannya hari ini? Kabarnya hari ini? Baik, Bu. Ini beneran baik atau baik pura-pura Dibaik-baikin. Semoga kita selalu dalam keadaan baik ya. Amin. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, ketua kelasnya siapa? Saya, Bu. Oh ya. Mbak siapa namanya? Sofi. Oh ya, Sofi. Kepada ketua kelasnya, tolong dipimpin untuk doa bersama ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Semoga pembelajaran hari ini lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Baik, minggu lalu kita belajar apa? Ada yang ingat? Fluid dan dinamis, Bu. Oh iya, fluid dan dinamis. Oke, untuk Pertemuan kali ini kita sedikit membahas sesuatu yang berbeda dari pertemuan kemarin, yaitu fluid dan dinamis. Kali ini kita akan membahas tentang perpindahan kalor, tepatnya dalam penerapan prinsip suhu dan kalor. Baik, pembelajaran hari ini itu merupakan penjelajahan bagaimana sih suhu dapat berpindah dalam kehidupan sehari-hari kita. Penasaran nggak? penasaran. Nah, baik, yuk kita cari tahu sama-sama. Oke. Yang pertama kita harus tahu tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu melalui penerapan model pembelajaran discovery learning, peserta didik mampu yang pertama menganalisis perpindahan kalor secara konduksi, konveksi dan juga radiasi. Kemudian yang kedua adalah merancang dan melakukan percobaan tentang perpindahan kalor. Baik, kan kita tadi mau melakukan sebuah perjalanan bagaimana sih suhu itu dapat berpindah dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi dalam perilaku kita sehari-hari atau penerapannya dalam aktivitas kita sehari-hari, apa yang kalian rasakan? Jika kalian pernah mengaduk kopi atau membantu ibu mengaduk kopi, Pernah, Bu. apakah kalian suka kopi juga? Iya, saya suka sekali kopi. Baik, saat kita mengaduk kopi itu kita menggunakan apa? Sendok. Oh ya, menggunakan sendok. Sendok terbuat dari Logam. Oke. Nah, saat kita mengaduk kopi atau teh yang panas, itu apa yang kalian rasakan saat mengaduk? Tangannya jadi panas juga, Bu. Kayak rasa panasnya pindah di tangan juga. Oh iya, betul sekali. Jadi, logam itu menghantarkan panas dari kopi tersebut ke tangan kita. Iya. Ya. Jadi, peristiwa tersebut itu ketika benda panas dimasukkan ke dalam air dingin, panas berpindah dari benda ke air hingga kedua objek mencapai suhu yang sama atau suhu keseimbangan. Jadi, dalam contoh lain, jika ada misalnya kalian membuat teh yang panas, kemudian kalian mencampurkan es batu yang dingin ke dalamnya, jadi es teh enak ya. Itu mereka akan menjadi satu dalam suhu keseimbangan atau suhu tengah-tengahnya. Nah, yang kedua, kecepatan air dalam menyerap panas tergantung pada perbedaan suhu antara benda dan air, serta massa dan kapasitas panas jenis masing-masing. Jadi untuk kasus pada teh, kopi, susu, atau air biasa, itu kecepatan menyerap panasnya itu tergantung pada jenis cairan tersebut. Gitu. Nah, proses ini berkaitan dengan perpindahan kalor melalui konduksi, di mana energi panas mengalir dari benda yang lebih panas ke air yang lebih dingin. Nah, tapi dalam contoh fenomena tadi yang kita mengaduk kopi, itu yang lebih panas apanya? Kopinya atau tangan kita? Kopi. Nah, makanya panas dari kopi tersebut berpindah ke tangan kita melalui Sendok. Betul sekali. Hal tersebut yang dinamakan perpindahan kalor melalui konduksi. Untuk materi kita yang pertama, ini adalah perpindahan kalor secara induksi. Di sini ada gambar ini
Pasti kalian tahu kan ini sedang menggoreng apa? Donat. Siapa yang suka donat? Aku Bu. Nah, secara mikroskopis, konduksi adalah perpindahan energi dalam energi termis dalam atom atau molekul yang memiliki energi lebih besar ke atom yang memiliki molekul yang lebih kecil. Jadi, semua benda dalam semesta ini memiliki atom yang terdiri dari molekul-molekul yang sangat kecil. Nah, molekul yang memiliki energi yang lebih besar itu berpindah ke benda yang memiliki molekul lebih kecil. Nah, perpindahan kalor secara konduksi biasanya terjadi pada zat padat. Ini contohnya saat kita menggoreng donat itu kita pakai spatulanya zat padat atau bukan? Zat padat. Betul sekali. Jadi hal ini bisa terjadi secara konduksi. Perpindahan kalor secara konduksi dapat terjadi dalam dua proses berikut. Yang pertama yaitu gerakan partikel dan yang kedua adalah gerakan elektron bebas. Pasti kalian masih asing ya dengan istilah gerakan partikel. Apa sih Bu gerakan elektron bebas itu? Baik, kita akan menuju ke spesifikasi yang lebih detail. Nah, yang pertama itu adalah getaran partikel. Yang Ibu tadi sebutkan bahwa setiap benda di semesta ini memiliki molekul-molekul. Nah, ini contohnya. Titik-titik ini adalah molekul atau partikel. Saat benda dipanaskan, partikel di ujungnya bergetar lebih cepat dan transfer energi kinetiknya ke tetangga atau sebelahnya melalui tumbukan. Proses ini berlanjut hingga energi mencapai ujung benda yang lebih dingin. Perpindahan kalor berlangsung lambat karena membutuhkan perbedaan suhu yang besar antara kedua ujung benda. Jadi ketika ujung yang satu itu dipanaskan, maka partikel dari yang panas ini akan berpindah pada ujung benda dengan partikel yang lebih dingin. Jadi partikel yang dari bagian yang kita panaskan itu akan bergetar dan berpindah ke ujung yang dingin. Sampai sini ada yang ditanyakan? Belum Bu. Oke, baik, berarti bisa kita lanjut ya. Yang kedua yaitu gerakan elektron bebas. Elektron bebas adalah elektron yang mudah berpindah antar atom. Ketika logam dipanaskan, energi kalor meningkatkan energi elektron yang kemudian cepat mentransfer energi ke elektron lain melalui tumbukan. Proses ini memungkinkan kalor berpindah cepat menjadikan logam konduktor yang sangat baik. Ini adalah contoh saat elektronnya terjadi tumbukan. Jadi arah aliran panasnya itu tetap dari yang panas ke yang dingin. Baik, selanjutnya yaitu persamaan laju kalor konduksi. Ini bisa kalian catat, bisa kalian pahami dulu ya. Ibu beri waktu 2 menit. Cukup gak? Cukup. Ya, silahkan dicatat dulu. Apa sih rumusnya ini? Apa sih makna dari Q? Apa sih makna dari K? Dan lain-lain. Sudah selesai? Sudah. Baik. Di sini ada rumus Q per T. Apa sih Q per T itu? Jadi, Q per T adalah laju kalor secara konduksi yang bermakna K, rumusnya adalah K A delta T per L, di mana K adalah konduktivitas termal, kemudian A adalah luas penambangnya, dan delta T adalah perbedaan suhu. Ini dalam Kelvin ya, jadi dalam kehidupan sehari-hari kita kan masih menggunakan derajat Celcius. Nah, jangan lupa jika ada soal nantinya tentang kalor itu semua satuan pada T atau suhu itu diubah dalam bentuk Kelvin. Nah, kemudian di sini tidak lupa ada L per L. L-nya itu adalah panjang bendanya dalam meter. Nah, kalor mengalir dalam sebuah konduktor sepanjang L. L-nya ini dan luas penampang A. A-nya itu adalah lingkarannya itu, silindernya. Akibat adanya perbedaan suhu pada kedua ujungnya. Jadi di sini kalian bisa tahu mana yang tinggi, mana yang rendah. Yang ini tinggi atau rendah? Suhu tinggi. Oke, yang sini adalah Rendah. Berarti kalor mengalir dari T1 ke T2 atau bagaimana? Dari suhu tinggi ke suhu rendah. Ya, benar sekali. Jadi akibat adanya perbedaan suhu pada kedua ujungnya. Kalor melambat dari kanan
atau dari ujung yang bersuhu tinggi atau T1 menuju ujung yang bersuhu rendah atau T2. Nah, rasio jumlah kalor yang mengalir tiap waktu itu dapat disebut sebagai laju rambatan kalor. Baik, berdasarkan kemampuan menghantarkan kalor, zat dibagi atas dua golongan. Yang pertama yaitu konduktor dan yang kedua adalah isolator. Konduktor ialah zat atau bahan yang mudah menghantarkan kalor. Contoh zat yang tergolong konduktor, apakah kalian tahu? Contoh benda yang tergolong sebagai konduktor. Apa? Contohnya apa? Sendok. Sendok yang kita gunakan untuk mengaduk kopi tadi ya. Jadi sendoknya itu kan jelas-jelas mampu menghantarkan panas dari kopi tersebut. Nah, bisakah kalian menyebutkan contoh lainnya? Knalpot, Bu. Oh ya, benar sekali. Pasti kakinya pernah kena knalpot ya? Iya, betul, iya. Bu. Oh Ibu iya, 2 kali, makanya, Bu. makanya panas dalam knalpot tersebut bisa dihantarkan keluar, atau kadang kan kita nggak sengaja mengenai luaran knalpotnya itu, tapi tetap merasa panas, tetap sampai melepuh kan ya. Nah, berarti itu dapat menghantarkan kalor. Contoh zat yang tergolong konduktor itu logam seperti aluminium, baja, dan tembaga. Jika kalian tahu wajan, pasti tahu ya wajan. Nah, wajan itu kan bisa minyak di dalamnya saat kita menggoreng itu bisa panas karena adanya perpindahan panas. Iya, perpindahan kalor. Jadi kemampuan menghantarkan kalor itu semakin baik. Ini mulai dari timbal, baja, aluminium, emas, tembaga, dan juga perak. Nah, isolator adalah zat atau bahan yang sukar menghantarkan kalor. Jadi yang susah menghantarkan panas. Kalau misalnya kalian panaskan benda tersebut, itu lama sekali panasnya. Contohnya apa? Kayu, Bu. Kayu? Sekali contohnya adalah kayu. Kalau misalnya kalian tahu, contohnya adalah wajan lagi ya. Wajan kan ada yang pinggirannya atau pegangannya itu terbuat dari kayu. Nah, hal itu bisa memperlambat atau mencegah untuk meminimalisir panas tersebut dihantarkan ke tangan kita. Jadi panasnya wajan itu tidak sampai ke tangan kita gitu. Nah, contoh zat yang tergolong isolator yaitu kayu, plastik, busa, wol, kain, dan lain-lain. Baik, selanjutnya adalah perpindahan kalor secara konveksi. Ada yang tahu ini tadi materi keberapa? Kedua. Oh ya, benar sekali. Berarti masih konsentrasi ya. Masih. Oke. Ini ada contoh. Ini pasti kalian kalau misalnya punya adik bayi atau lagi ada tamu dan disuruh buat memanaskan air. Nah, ini terjadi nih perpindahan kalor secara konveksi. Jadi, ketika dipanaskan, air di bagian bawah panci akan lebih dulu panas. Bener nggak? Kalau misalnya kalian dibilang sama ibu kalian, ditunggu sampai mendidih. Mendidih itu berarti apa sih? Mencapai suhu maksimal, Bu. Baik, jadi mendidih itu seperti mencapai suhu maksimal dari air tersebut ya. Nah, sedangkan air di bagian atas masih dingin. Jadi makanya kita nggak bisa nih kalau misalnya merebus air, kita nyalakan apinya langsung rata panasnya, ya kan? Nggak mungkin kan? Kita harus menunggu sampai mendidih berarti. Adanya perbedaan suhu antara air di bagian bawah dan air di bagian atas, maka ada terjadi rambatan kalor. Air di bagian bawah akan merambat kalor ke bagian atas beserta aliran molekul airnya. Jadi setiap semua benda di alam semesta ini kan mempunyai molekul itu tadi. Nah, kalor tidak terlepas dari perpindahan molekul dari yang lebih panas ke yang lebih dingin. Nah, jadi proses rambatan kalor yang diikuti oleh molekul zat perantaranya, inilah yang disebut sebagai proses konveksi. Proses ini akan berlangsung selama air dipanaskan sampai air mendidih dan menguap. Kenapa sih kalau misalnya kita merebus contohnya merebus air atau menghangatkan sayur, itu kalau ditinggal bakalan airnya habis. Hilang. Iya, Bu, asat. Nah, itu kenapa? Ada yang tahu? Karena airnya menguap.
Benar sekali. Jadi air itu jika dipanaskan dan melewati suhu maksimalnya, dia akan berubah menjadi uap. Oke. Nah, ini ternyata konveksi itu sangat dekat dengan kehidupan kita. Yang pertama adalah konveksi alamiah dan yang kedua adalah konveksi paksa. Agak aneh ya di sini namanya konveksi paksa. Jadi konveksi paksa itu adalah konveksi yang sengaja dilakukan oleh suatu alat yang bisa mengalirkan dari suhu panas ke suhu dingin. Jadi jika dibiarkan alat tersebut itu tidak bisa mengalir dari suhu panas ke dingin. Jadi harus ada alat tambahan. Tapi kita bahas yang pertama yaitu konveksi alamiah. Ini contohnya air mendidih lagi ya. Konveksi alamiah merupakan pergerakan fluida yang terjadi akibat perbedaan massa jenis. Kalian tahu nggak kalau misalnya apakah massa jenis dari air dan juga minyak itu sama? Beda. Kalau dipanaskan lebih cepat panas yang mana? Lebih cepat minyak. Oke, benar, karena minyak itu memiliki massa jenis yang lebih rendah daripada Air. bagian fluida yang menerima kalor atau dipanasi memuai dan massa jenisnya menjadi lebih kecil sehingga bergerak di atas. Di sini bagian fluida yang menerima kalor berarti yang bagian mana? Air yang bagian bawah ya, Bu? Oh iya, benar sekali. Jadi air bagian bawah itu terkena oleh kalor langsung. Di sini penghantar kalornya itu adalah api dan juga dihantarkan oleh panci tadi. Panci tadi termasuk ini bukan konduktor, bukan berarti kalau airnya itu bisa panas ketika dimasukkan panci itu. Termasuk. Kemudian tempatnya akan digantikan oleh bagian fluida dingin yang jatuh ke bawah karena massa jenisnya lebih besar gitu. Jadi contohnya adalah memasak air, kemudian angin darat dan angin laut. Kalian pernah melihat angin darat dan angin laut atau hanya di TV aja? Pernah merasakan tapi nggak pernah melihat, Bu. Gimana sih rasanya? Ceritakan dong sama teman-temannya gimana sih? Apa sih fenomena angin darat dan angin laut? Kalau angin darat itu biasanya yang siang itu, Bu, dari laut ke darat dan itu rasanya panas. Terus kalau angin laut itu biasanya dari darat mengarah ke laut itu rasanya lebih sejuk. Oke, benar sekali. Yang kedua adalah konveksi paksa. Konveksi paksa adalah suatu proses pergerakan fluida yang langsung diarahkan tujuannya oleh sebuah pompa atau blower. Jadi tadi yang sudah Ibu bilang bahwa konveksi paksa ini tidak bisa terjadi secara alami. Kita butuh tambahan tenaga, butuh tambahan alat untuk bisa menggerakkan fluida yang dari panas ke fluida yang dingin. Contohnya adalah pertukaran udara pada lemari es atau kulkas. Pasti kalian di rumahnya punya kulkas dong ya. Nah, kulkas itu isinya dingin kan? Dingin, bener banget. Nah, di lemari es itu ada sistem yang namanya dinamo. Jadi dinamo itu yang menggerakkan suhu dingin dari kulkas tersebut bisa keluar ke luar kulkas. Jadi pergantian suhunya itu diatur oleh dinamo tersebut. Udara dingin pada kompartemen pendingin bergerak ke bawah dan tempatnya digantikan oleh udara hangat yang naik dari bagian bawah dan didinginkan oleh pipa-pipa pendingin. Jadi setelah udara yang panas itu masuk ke kulkas, itu akan diolah oleh pipa-pipa pendingin. Seperti ini contoh fotonya. Jadi di sini ada gas panas, ini masuk melalui mesin kompresor atau dinamonya itu. Nah, kemudian gas panas itu membuang panasnya ke udara. Nah, tapi di sini juga ada pipa untuk menarik udara panas di ruang pendingin, kemudian gasnya menjadi dingin dan seterusnya. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi perlambatan kalor secara konveksi. Di sini ada beberapa hal, bisa kalian lihat yang di kiri. Itu yang mempengaruhi yang pertama adalah koefisien konveksi thermal zat yang memindahkan kalor. Jadi setiap zat itu memiliki koefisien yang berbeda. Nah, kemudian luas permukaan perpindahan kalor. Yang ketiga adalah beda suhu dan luas penampaknya. Ini berkaitan dengan rumus dengan laju perlambatan kalor tadi. Baik, di sini persamaan laju kalor konveksi itu sedikit berbeda dengan secara konduksi tadi ya. Di sini tidak ada per L.
Jadi rumusnya adalah Hi per T sama dengan H A delta T, di mana Hi per T adalah kalor per waktu, kemudian H adalah koefisien konveksi. Jadi konveksi ini bergantung kepada koefisien konveksi. Nah, kemudian luas penapan dan juga perbedaan suhu. Yang berbeda tadi adalah koefisien konveksinya. Oke, kayaknya udah pada ngantuk dan lemes ya ini mendengarkan ibu berbicara dari tadi. Aduh. Nah, kita misalnya ya games dulu dikit-dikit. Bisa dirapatkan lagi duduknya. Baik, tangannya bisa gini ke teman sebelahnya, sama-sama menghadap. Nah, selang-seling ya. Jadi ya oke, benar sekali. Nah, tangan satunya itu kalau misalnya ibu bilang mekar, tangannya ditaruh di sini. Nah, benar sekali. Nah, kalau kuncup, kalian berusaha menangkap dari temennya. Oke, ibu mulai ya. Oke, ibu mulai ya. Mekar. Ayo, nggak konsentrasi. Mekar kuncup, kuncup mekar, mekar kuncup mekar, mekar kuncup, mekar kuncup. Oke, siapa tadi namanya? Sofi. Oke, Mbak Sofi bisa maju dong, karena kita harus merayakan nih. Oke, sebagai perayaan karena Sofi sudah tangannya sudah dikuncup, sudah tertangkap oleh teman-temannya. Mbak Sofi mau mempersembahkan lagu Indonesia Raya. Ya, Mbak Sofi ya, benar ya? Lama sekali Indonesia. Yang kecil saja, Bu. Duh, kita harus bangga juga. Saya sangat kasihan sama teman saya. Baik, ini Sofi di sini maju karena mau menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik, bisa dimulai Mbak Sofi. Sepertinya Mbak Sofi terlihat sangat semangat ya, karena tadi tidak konsentrasi, jadinya sangat semangat. Aduh, bisa Oke, dimulai. Siapa dirinya? Baik, Ibu akan dirijen ya, kita nyanyi sama-sama ya, oke? Gak mau, Bu, Mbak Sofi saja. Oke. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Waduh, keren sekali, Sofi hafal banget. Kayaknya teman-teman semua juga hafal ya. Oke, Mbak Sofi bisa kembali ya. Terima kasih banyak ya, Sofi. Baik, bisa kita lanjutkan ya. Nah, yang terakhir ini adalah perpindahan kalor secara radiasi. Kalian pasti pernah mengamati matahari. Kenapa sih matahari itu panas? Karena matahari menghantarkan panas secara radiasi. Benar sekali. Jadi kalor dari matahari dapat sampai ke bumi melalui ruang hampa tanpa zat perantara atau medium. Nah, perpindahan kalor seperti ini disebut sebagai radiasi. Nah, aplikasi perpindahan kalor secara radiasi yang pertama di sini adalah pendiaman rumah. Kalian pernah lihat gak sih di film-film kalau misalnya lagi salju, itu pasti di rumah tersebut memiliki
kayu yang dibakar dan ditaruh di pendiangan? Iya, Iya, Bu. Oh, ya, benar sekali. Jadi itu untuk menghangatkan ruangan. Tuh. Nah, tubuh kita bisa merasa hangat karena perhantaran kalor secara radiasi. Nah, yang kedua yaitu adalah rumah kaca. Sinar matahari menembus rumah kaca dan memanaskan tanah dan tumbuhan. Jadi, rumah kaca ini digunakan sebagai budidaya tumbuhan. Sehingga panas yang dari matahari itu bisa terhantarkan dengan baik ke tumbuhan yang membutuhkan sinar matahari untuk fotosintesis. Fotosintesis loh. Tesis. Fotosintesis. Oh, Fotosin. balik. Jadi, sinar matahari yang menembus ke rumah kaca itu digunakan untuk tumbuhan sebagai proses fotosintesis. Oke, sekali. Nah, ini adalah persamaan laju kalor secara radiasi. Di sini yang berbeda adalah koefisien emisivitasnya. Nah, ini materi kita yang terakhir yaitu berkaitan dengan asas Black. Asas Black adalah prinsip dalam termodinamika yang menyatakan bahwa saat ada dua benda dengan suhu berbeda dicampurkan seperti teh dan juga es tadi, itu maka benda yang lebih panas akan melepaskan kalor kepada benda yang lebih dingin sehingga keduanya menjadi setimbang atau suhunya sama. Suhunya berada di tengah-tengah, tidak juga panas seperti suhu awal dan juga tidak terlalu dingin seperti suhu es batu itu. Nah, jumlah kalor yang diserap oleh benda yang lebih dingin sama dengan jumlah kalor yang dilepas oleh benda yang lebih panas. Jadi kalor itu tidak keluar, tapi kalor diserap oleh benda yang dingin melalui benda yang panas. Nah, dari materi yang sudah Ibu sampaikan tadi, apakah ada pertanyaan? Belum, Bu. Oke, berarti bisa memahami dengan baik ya. Baik, setelah mempelajari tentang perpindahan kalor tadi, Ibu akan memberikan sebuah masalah dan kalian harus merumuskan hipotesis atau hipotesis sementara dari masalah berikut. Ibu memberikan lembar untuk kalian menganalisis apa sih yang terjadi pada masalah tersebut. Bisa Ibu bagikan terlebih dahulu ya. Itu salah itu. Baik, ada yang belum? Oke, jadi masalahnya di sini adalah ketika kita memasukkan benda panas ke dalam air dingin, bagaimana sih kita bisa mengukur seberapa cepat air yang menyerap panas? Dan apa yang terjadi pada suhu air dan benda tersebut? Kalian bisa menuliskan ya. Apa sih menurut kalian gimana sih proses kita bisa mengukur seberapa cepat air yang menyerap panas dan apa yang terjadi pada suhu air dan benda tersebut? Ibu beri waktu 10 menit ya. Baik, bisa kalian simpan dulu untuk hipotesis sementara kalian yang akan kita buktikan nanti. Nah, yang kedua, di sini Ibu akan meminta kalian untuk mengerjakan latihan soal. Cukup satu soal saja. Di sini latihan soalnya akan Ibu beri dalam bentuk LKPD juga ya. Ini LKPD-nya. Untuk latihan soal dan percobaan kita nanti akan Ibu bagi sebanyak 3 siswa dalam satu kelompok. Nah, kalian bisa memilih teman kalian sendiri sambil Ibu membagikan LKPD-nya. Ya, Bu. Saya sama Sofi sama Adinda ya, Bu. Oh, oke. Ini sudah satu deret, sudah satu meja? Sudah, Bu. Oke, Ibu bagikan ya. Di sini ada latihan soal yang bisa kalian kerjakan. Baik, Bu. Terima kasih.
Baik, waktunya sudah habis. Apakah sudah selesai mengerjakan latihan soalnya? Sudah, Bu. Oke, bisa dikumpulkan ya. Silakan perwakilan kelompoknya mengumpul. Oke, terima kasih. Ini dari kelompoknya Nashwa ya. Iya. Oke, terima kasih ya. Ini akan Ibu nilai. Baik, selanjutnya kita akan melakukan sebuah percobaan. Tapi kita tidak bisa melakukannya di sini. Kita harus melakukannya di laboratorium. Jadi, kalian bisa bersiap-siap untuk menuju laboratorium. Silahkan yuk ikutin Ibu. Baik, kita berjumpa lagi di laboratorium. Kali ini kita mau percobaan menentukan kalori jenis logam. Yeay. Di sini kalian sudah tahu belum ada alat apa saja yang kita gunakan? Termometer? Ya, benar sekali. Lalu Ada apa alat lagi? pemanas air, Bu. Oh ya, alat pemanas air ini seperti di rumah ya. Kalian Iya. pasti juga punya. Ada neraca, Bu. Oh ya, neraca. Oke. Jadi bisa kita mulai ya. Yang pertama kita membutuhkan alat dahan. Yang pertama yaitu ada alat pemanas untuk kita memanaskan logam dan juga air. Kemudian ada neraca untuk menimbang massa air dan juga massa logam. Kemudian di sini ada kalorimeter untuk mencampurkan suhu tinggi dan suhu rendah. Kemudian ada termometer ini untuk mengukur suhu, dan juga ada air yang akan dipanaskan dan air yang dingin. Bu, ini buat apa, Bu? Buat nyotek upil ini. Ini alat bantu kita untuk memasukkan benda logam ke air panas. Baik, yang kita lakukan pertama adalah menimbang air, massa air yang akan dipanaskan. Bisa kita lihat bersama-sama ya. Ini kita membutuhkan sekitar 200 gram atau 200 ml air agar logam yang kita panaskan bisa tercelup dengan sempurna. Sudah ya, 200 gram atau 200 ml. Kemudian kita masukkan air ini ke dalam panci pemanas. Kita panaskan. Ini sudah nyala ya. Sambil menunggu ini panas, kita menimbang massa logam yang kita pakai. Nah, logam ini kita beri tali atau bisa juga pakai alat bantu seperti ini agar si logamnya ini tidak langsung bersentuhan dengan perantaranya, yaitu pancinya. Jadi supaya benda logam ini benar-benar panas melalui airnya. Kita timbang. Oke, 20 gram ya. Iya. 20 gram. Nah, benda ini kita masukkan saat air benar-benar mendidih. Yaitu di suhu berapa? 100. Ya, 100 derajat Celcius. Kemudian kita akan mempersiapkan air dingin yang akan digunakan sebagai T1 atau suhu air yang dingin. Ini juga kita timbang, bisa pakai ini juga bisa. Jangan lupa untuk ditara. Nah, massanya ini harus sama juga dengan massa air yang kita panaskan, yaitu berapa tadi? 200. Apa? Nanti kalau 200 bantu Ibu untuk bilang stop ya. Stop. Oke, ini udah 200 ya. Selanjutnya kita masukkan air dingin ini ke dalam kalorimeter yang tersedia untuk air dingin. Wow. Nah, ini kita tutup dan kita lihat suhunya. Apakah kalian bisa lihat suhunya? Dia mulai naik. Suhunya berapa? 11. Oke, 11 derajat Celcius. Baik. Ini jangan lupa untuk ditutup rapat supaya dia terisolasi.
Nah, ini sudah mulai mendidih ya. Bisa kalian lihat. Nah, kita ukur dulu apakah dia sudah 100 derajat Celcius atau belum. Wow, wow, wow. Wow. Ini terlihat. Apakah sudah 100? Sudah, Bu. Itu udah paling atas nggak sih, Bu? Sudah, Bu. Oke, ini sudah 100 derajat ya. Nah, kita masukkan benda logam ini ke dalam air. Jangan sampai benda logamnya menyentuh dasar pancinya ya, tapi pastikan semuanya tercelup. Bu, saya bantu pegangkan toh, Bu. Oh ya, silahkan, boleh, silahkan dipegang. Nah, kita cek secara berkala ya, apakah dia sudah 100 derajat. Nah, ini kita dekatkan ke logamnya. 70. Oke, kita tunggu sebentar lagi. Habis ini tuh, Bu. Oke, tunggu sebentar ya. Nah, sepertinya sudah ya. Kita coba lagi ukur. Kita lihat bersama-sama apakah sudah 100 derajat? Muter bentar, Bu. Belum, Bu. Oke. Masih 95, Bu. Oke, kurang sedikit lagi ya. Tunggu sekitar 2 menit lagi. Apakah Sudah 100, Bu. Oke, kalau sudah 100, benda logamnya ini kita masukkan ke air dingin. Silakan bisa langsung dimasukkan. Nah, kita tutup dan kita campur. Siapa yang mau coba mencampur? Saya. Oke, silakan dicampur ya. Nah, Baca di sini ya, Sofi. gunanya untuk mencampur itu supaya kita tahu berapa suhu kesetimbangannya. Suhu keseimbangan itu sama nggak, Bu, sama suhu campuran? Iya, sama. Jadi itu campuran antara suhu awal yang air dingin dan juga suhunya benda logam tadi yang sudah kita panaskan. Berapa, Sofi? Ini kita campur sekitar 5 menit deh. Bu, sudah mencapai suhu setimbang, dia sudah stabil. Oke, jadi suhu kesetimbangan itu ketika suhunya nggak naik turun lagi ya. Tadi Nasya sudah mencampurkan dan hasil ini suhunya sudah stabil. Ini di berapa derajat Celcius ya? 25. Oke, 25. Nah, jadi kita sudah bisa menentukan perhitungan untuk kalor jenis logam. Tinggal tadi data-datanya kita masukkan berapa masanya air panas, air dingin, dan juga benda logamnya. Kemudian kalian analisis untuk hasil kalor jenis logamnya menggunakan prinsip Asas Black. Oke. Nah, kalian sekarang bisa melakukan percobaan sendiri. Silahkan. Jika perlu bantuan, nanti ibu bantu, tapi kalian harus melakukan percobaannya secara mandiri. Jangan lupa untuk mencatat lembar pengamatannya juga ya.
kasih 100. Setimbang teman-teman. Udah berapa? 20. Oke. Bu, kita sudah selesai. Oke, sebentar ya, Ibu lihat datanya terlebih dahulu. Iya, Bu. Tadi massa logamnya kita dapat 20 gram. Massa airnya 200 gram atau 200 mili. Kalau jenis airnya 1. Terus suhu awal airnya 11. Suhu air mendidihnya 100 ya, Bu. Suhu kesetimbangannya tadi dapat 20. Oke, nah setelah kalian dapat datanya ini, kalian bisa menganalisis untuk mencari kalor jenis logamnya dan kemudian menuliskan kesimpulan apa yang sudah kalian dapat dari percobaan ini. Oke, Bu. Ibu beri waktu sekitar 15 menit ya. Iya. Setelah Oke, itu, Bu. kita kembali ke kelas. Baik, apakah sudah selesai menuliskan analisis dan juga kesimpulannya? Sudah, Bu. Oke, Baik teman-teman semua, saya dari perwakilan kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari percobaan kami. Yang pertama ada data percobaan, yaitu diperoleh massa logam 22 gram, massa airnya 200 gram atau 200 mili, terus kalor jenis zat airnya sudah diketahui 1 kal per gram derajat Celcius, lalu suhu awal airnya itu 11 derajat Celcius, terus suhu air mendidih atau T2-nya itu 100 derajat Celcius, dan diperoleh suhu ketimbangannya 20 derajat Celcius. baik. Setelah memperoleh data tersebut dan kemudian dianalisis, hasilnya berapa untuk kalor jenis logamnya? Hasilnya 3,75 kal per gram derajat Celcius, Bu. Oke, dan kesimpulan yang dapat diambil dalam percobaan ini adalah Jadi kelompok kami dapat menyimpulkan, kita dapat menentukan kalor jenis logam melalui percobaan kalorimeter dengan prinsip asas Black, Bu. wah, kesimpulannya sangat menarik. Baik, terima kasih untuk kelompok 1. Silahkan kembali ke tempatnya. Terima kasih ya. Oke, bisa dilanjut oleh kelompok 2. Baik, setelah itu yuk kita kembali ke kelas. Baik, bisa duduk kembali ya. Oke, setelah melakukan percobaan di laboratorium, gimana nih perasaannya? Semakin seneng atau enggak tentang materi perpindahan kalor ini? Makin senang, Bu. Oke, ternyata seru sekali ya kita bisa memahami perpindahan kalor secara langsung. Baik, selanjutnya adalah pembahasan dan juga kesimpulan. Jadi, apa sih yang kita bisa simpulkan dari pembelajaran kita pada hari ini? Nah, yang pertama, kita harus mengecek dulu bagaimana sih seharusnya jawaban yang benar tentang latihan soal kita tadi. Ada nggak
yang bisa atau yang mau maju ke depan? Najwa, Bu. Oke, kelompoknya Nashwa bisa maju ke depan dan menuliskan bagaimana jawaban kelompoknya tentang latihan soal. Oke, baik. Jadi Nasya sudah selesai menuliskan jawaban dari kelompoknya. Mari kita cek bersama-sama apakah jawaban ini sesuai dan benar. Yang pertama diketahui TP sama dengan 90 derajat Celcius bla 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 bla. Nah, jadi hasilnya T atau suhu adalah 60 derajat Celcius. Dan ternyata jawaban dari Nasya ini sudah tepat. Jadi kalian sudah bisa mengukur suhu atau menentukan suhu pada bidang batas P dan juga Q. Wah, baik. Ternyata di sini ada yang merasa senang, paham, dan juga sangat paham dan juga happy. Berarti pembelajaran hari ini sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran kita ya. Baik, Ibu akhiri untuk pembelajaran kali ini. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Terima kasih untuk kehadirannya hari ini. Bu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.